Warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di channel Bambang Sumedi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang seputar organ vital teman-teman. Jadi setelah saya nge-share video sebelumnya, banyak teman-teman yang bertanya pada saya, apakah ada obat yang digunakan untuk memperbesar ukuran atau memperpanjang ukuran alat penis pria. Jadi saksikan terus video ini, jangan di skip. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan yang belum subscribe, yang belum like, silahkan like serta share postingan ini, video ini jika menurut teman-teman itu berguna. Selamat menyaksikan. Jadi dari sebelumnya, pada video sebelumnya saya sudah mengasih pada teman-teman semua bahwasannya obat-obat apa saja yang sering disalahgunakan untuk mengurangi kandungan teman-teman. Video itu alhamdulillah dalam 6 hari baru seminggu posting sudah mencapai 1400 viewer teman-teman ya. Jadi video itu banyak yang bermanfaat dan dapat ditonton semua. Jadi banyak teman-teman yang melalui DM, melalui WA ataupun melalui Messenger yang bertanya pada saya apakah ada obat yang untuk membesarkan ukuran alat kelamin atau alat vital pria atau memperpanjang ukuran penis ya teman-teman ya. Setahu saya sudah kurang lebih saya hafal pelajaran selama kuliah dan saya menjadi apoteker, dan saya udah kurang lebih hampir 5 tahun saya berpraktek sebagai apoteker. Setahu saya tidak ada satupun obat yang digunakan untuk memperbesar atau memperpanjang ukuran alat vital atau ukuran kelamin pria teman-teman ya. Untuk normalnya, untuk ukuran normalnya pria Asia itu berkisaran panjangnya yaitu 10-15 cm itu ukuran normal teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nanti masih di rank tersebut dalam keadaan lagi berdiri, penis itu dalam ukuran 10-15 cm, teman-teman di situ normal teman-teman ya. Tidak, teman-teman tidak kecil dan teman-teman tidak terlalu besar karena itu ukuran rata-rata orang Asia. Jadi teman-teman di sini nggak usah mungkin minder sama pasangan. Mungkin teman-teman karena sering melihat video-video WF atau video luar negeri, mungkin teman-teman berpingin memiliki ukuran seperti itu. Namun kita orang Asia tidak bisa seperti itu teman-teman ya. Mungkin kalau orang-orang di Afrika sana mereka akan dipengaruhi dengan genetik, hormon dan lain sebagainya, mereka ukuran penisnya lebih besar. Untuk setahu saya untuk obat-obatan yang khusus untuk membesarkan, memperpanjang ukuran atau memperbesar ukuran penis pria itu tidak ada teman-teman, tidak ada dan tidak bisa. Jadi teman-teman di sini jangan tergiur dengan iklan-iklan di Facebook atau iklan media sosial menjanjikan bahwasanya ada obat-obat tertentu yang bisa digunakan untuk memperpanjang atau membesarkan ukuran penis. Jadi teman-teman, untuk obat sendiri itu ada obat yang bisa digunakan untuk membuat stamina pria itu menjadi tahan lama teman-teman. Jadi di sini yang bisa digunakan untuk stamina itu seputar obat itu hanya untuk meningkatkan durasi teman-teman, bukan memperpanjang ukuran atau memperbesar ukuran alat kelamin pria. Namun di sini ada obat-obat tertentu yang bisa digunakan untuk, atau media-media tertentu yang bisa digunakan untuk membuat pria itu lebih tahan lama saat berhubungan. Jadi durasi teman-teman, di sini durasi. Untuk yang sering dikonsumsi atau sering diiklankan atau sering banyak yang kita ketahui di apotek-apotek mungkin banyak tersedia di sini obat-obatan tentang ya untuk stamina pria. Salah satunya itu kopi, bentuk kopi minuman yang nanti diseduh ataupun untuk dikonsumsi sebelum 1 jam atau 2 jam sebelum berhubungan, dan juga sediaan tablet atau kapsul biasa untuk stamina pria yang digunakan atau diminum 1 jam atau 2 jam sebelum berhubungan. Jadi kalau untuk dalam bidang farmasi sendiri, dalam bidang obat yang digunakan untuk memperpanjang, sekali lagi teman-teman, untuk perpanjang atau untuk memperbesar ukuran alat vital itu tidak ada, namun untuk stamina pria itu ada. Jadi saya kemarin juga ada riset, ada suatu video yang menjelaskan kepada kita bahwasanya tidak ada obat-obatan yang dapat digunakan untuk perpanjang atau memperbesar ukuran. Jadi nanti teman-teman bisa saksikan videonya ini teman-teman ya. Nah, yang berikutnya adalah konsumsi suplemen dan juga krim-krim topikal atau yang dioles. Secara ilmiah ini belum ada bukti yang cukup akurat. Malah sebaliknya beberapa produk bisa membahayakan.
Misalnya adanya alergi sehingga membuat luka-luka atau kulit penis meluka, kemerahan, panas, dan sebagainya. Kebanyakan dari obat pembesar penis tidak disetujui oleh Badan POM karena kandungan bahan kimianya berpotensi merusak secara permanen. Nah, itulah tadi videonya teman-teman ya. Jadi teman-teman itu adalah seorang dokter yang telah memberikan edukasi kepada kita bahwasanya tidak ada penelitian atau tidak ada yang bisa membuktikan bahwa ada obat tertentu yang bisa memperbesar atau memperpanjang ukuran penis pria. Namun di sini kalau untuk memperlama durasi untuk membuat stamina itu ada teman-teman ya. Jadi saya akan sedikit menjelaskan atau memberikan informasi kepada teman-teman apa-apa saja sih yang dapat digunakan untuk memperlama durasi atau memperlama saat bercinta bagi seorang pria teman-teman. Yang pertama itu teman-teman sekalian perbaiki pola makan. Perbaiki pola makan teman-teman ya, perbaiki pola hidup dan pola makan. Itu banyak mengkonsumsi buah dan sayur serta usahakan ada aktivitas olahraga yang mengeluarkan keringat teman-teman. Jadi kebugaran teman-teman di sini sendiri itu sangat diperlukan. Karena walaupun seberapa banyak pun kita mengkonsumsi obat, kalau stamina teman-teman sendiri atau kebugaran teman-teman sendiri tidak ada, maka obat tersebut tidak akan berefek pada teman-teman semuanya. Selanjutnya di sini juga yang alami biasa digunakan itu mungkin jus atau puding telur yang digunakan di sini. Biasanya dipudingkan atau dijamukan atau nanti teman-teman bisa mencari, itu bisa digunakan untuk stamina pria. Biasanya dibuat dengan telur bebek atau telur ayam kampung, itu ramuan-ramuan tradisional bisa digunakan untuk menambah stamina pria. Kemudian kalau segi obatnya sendiri mungkin banyak media atau banyak sediaan farmasi atau sediaan yang ada di apotek yang bisa digunakan untuk menambah stamina pria. Salah satunya itu minum pil atau pil atau kapsul teman-teman ya. Jadi pil atau kapsul di sini ada sediaan yang bisa digunakan untuk stamina pria. Di sini pil atau kapsul ini terbagi dua, bagi saya setahu saya terbagi dua. Yang pertama yaitu untuk spontanitas teman-teman. Spontanitas yang maksudnya itu spontanitas kita mengkonsumsi obat itu 1 jam atau 2 jam sebelum berhubungan, maka efeknya langsung timbul. Nah itu spontanitas teman-teman ya. Dan yang kedua itu rutinitas. Maksudnya rutinitas ini adalah obat kesehatan yang dikonsumsi berupa vitamin untuk menjaga stamina di pemakaian secara kontinu teman-teman ya, secara kontinu, secara jangka panjang yang bisa memperbaiki hormon-hormon pria yang digunakan untuk ketahanan vitalitas. Jadi mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah yang digunakan secara kontinu karena itu sifatnya vitamin yang bisa digunakan untuk menjaga kesehatan atau stamina pria dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan kalau untuk yang spontan itu sifatnya spontan dan cepat. Apapun yang sifatnya spontan dan cepat itu tidak bagus teman-teman ya. Dan selanjutnya ada sediaan tisu teman-teman ya, sediaan tisu basah, tisu magic yang teman-teman mungkin terkenal tisu magic, ataupun sediaan gel lainnya yang digunakan untuk membuat tahan lama. Sebenarnya sini kalau untuk sediaan tisu atau gel sendiri, di sini itu termasuk kalau kita bahas tisu teman-teman ya. Teman-teman itu sebenarnya itu adalah alat bius lokal teman-teman ya, atau media bius lokal yang digunakan kepada seorang kelamin pria atau alat vitalitas pria, digunakan jadi setengah jam atau 15 menit sebelum berhubungan. Jadi itu digunakan kepada vital pria supaya alat vital pria itu pada tidak merasakan apa-apa atau tidak merasakan rangsangan teman-teman ya. Jadi yang biasanya 15 menit atau 10 menit sudah merasakan rangsangan, dengan dikasihnya ini diberikan tisu magic ini, si pria itu tidak akan merasakan rangsangan, makanya akan tetap tahan lama. Jadi kalau bagi saya seorang apoteker, saya tidak untuk teman-teman yang ingin membuat tahan lama atau saat berumah, saya tidak sarankan untuk menggunakan ini teman-teman ya, karena ini adalah bius lokal. Jadi walaupun saya pun sendiri di apotek menyediakan itu yang memakai tisu magic untuk ke puasa, jangan terlalu sering untuk menggunakan ini karena itu hanya bius lokal. Jadi pilihan mana sih yang bagus digunakan untuk meningkatkan stamina atau tahan lama bagi seorang pria? Menurut saya, mungkin teman-teman bisa cari referensi tempat lain, tapi bagi saya yang paling bagus makan itu perbaiki pola makan teman-teman semua, perbaiki pola makan, pola hidup teman-teman semua, konsumsi vitamin yang sifatnya kontinu teman-teman, bukan spontan, sifatnya kontinu. Yang multivitamin itu menjaga stamina pria dalam jangka panjang teman-teman. Jadi teman-teman konsumsi tiap hari tidak masalah, itu memperbaiki nanti hormon-hormon teman-teman semua. Jadi hormon-hormon itu spesifik untuk vitalitas pria teman-teman. Jadi bukan untuk obat yang
sesekali langsung spontan. Namun bagi teman-teman ini yang penasaran yang ingin mencoba untuk obat-obatnya seperti obat spontan langsung dengan efek dan ingin mencoba tisu magic, silahkan. Bagi pria-pria dewasa silahkan mencoba ini dan untuk merasakan sensasinya bagaimana berhubungan dengan pasangan kita atau berhubungan dengan istri kita, dengan berhubungan dengan pasangan kita, jadi bisa merasakan sensasinya seperti apa. Jadi sekali lagi seperti apa enaknya berhubungan dengan menggunakan alat-alat saya bilang alat-alat pembantu untuk kita teman-teman untuk meningkatkan pekerjaan diri kita sebagai pria. Kalau kita sebagai pria ini 3 menit 4 menit sudah berejakulasi teman-teman ya, bahkan ada di bawah itu. Jadi saran saya, perbaiki pola hidup teman-teman semua, perbaiki konsumsi pola makan teman-teman semua, banyak makan sayur, banyak makan buah, dan kalau bisa hindari merokok teman-teman ya, hindari merokok dan hindari minuman beralkohol, mendingan alkohol berlebih, karena itu juga dapat meningkatkan potensi ejakulasi dini. Jadi yang pertama yaitu perbaiki, saran saya tadi, perbaiki pola makan, perbaiki pola hidup, tidur yang dulu, banyak minum air putih, serta konsumsi vitamin yang sifatnya kontinu atau sifatnya memperbaiki hormon-hormon yang dalam tubuh untuk vitalitas pria. Jadi mungkin video tentang apakah ada obat-obat yang bisa digunakan untuk perpanjang atau memperbesar ukuran alat vital pria, saya jawab di sini tidak ada. Jadi teman-teman jangan pernah tergiur dengan iklan-iklan yang ada di sosial media. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semua. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.